Tribuners, welcome back with me, Yunika Bella, akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Humas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Fitria Ari Susanti SHSPN selaku notaris ini yang ada di Kadin Kota Semarang, Ibu. Selamat sore, apa kabar, Bu? Baik, sehat, Mbak. Sehat ya, oke. Dan begitu juga ada Bapak Sujiarno Broto Aji, SHMH selaku advokat nih yang juga ada di Kadin Kota Semarang. Selamat sore, Pak Aji, apa kabar? Sore, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. For your information juga Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster dan Smi dalam keadaan sehat dan aman. Terkendali juga dengan Bu Fitri dan juga Pak Aji ya. Benar ya? Yeah. Oh iya. Kita mau ngobrol santai aja nih Bu Fitri dan juga Pak Aji terkait terkait perlindungan dalam bisnis nih menurut Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang nih. Tentunya banyak sekali bisnis di dalamnya. Perlindungannya tuh apa aja sih? Tapi sebelum membahas itu lebih jauh, Bella mau ke Bu Fitri terlebih dahulu. Biar ladies first dulu ya Pak Aji ya. Nih ya. Oke, Bu Fitri sebelumnya nih yang melatar belakangi Bu Fitri ini gabung atau join di Kadin Kota Semarang ini apa dan masuk dalam divisi apa? Silakan Bu. Baik, ya terima kasih Mbak Bella. Jadi memang passionnya saya kan di berorganisasi. Kadin ini kan merupakan wadahnya para pengusaha dan juga induk dari organ perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi Kadin itu membawahi selain ada pengurus juga ada asosiasi-asosiasi di dalamnya. Sehingga di situ tentunya ada pengalaman dan wawasan yang bisa menambah ilmu saya, terutama yang kaitannya dengan perusahaan-perusahaan dan bisnis ya, di dalam hukum bisnis di sini. Dan sesuai dengan latar belakang background saya yang kuliahnya di sarjana hukum, kemudian dilanjut spesialis notariat. Jadi keharian saya week 3 juga notari publik. Ini saya juga sebagai wakil ketua di bidang hukum dan etika bisnis yang juga dibantu beranggotakan ada Mas Aji untuk litigasinya, kemudian ada Mas Denas, kemudian ada Mas Yudis dan juga ada sang kurator Mbak Megawati Prabowo. Baik, luar biasa Bu. Tentunya selain di Kadin sendiri, pastinya ada kesibukan lain ya di luar ini. Sebagai notaris juga pada umumnya secara general. Kemudian kesibukan lainnya mungkin ada usaha juga nggak sih Bu ini? Nggak ada sih, saya fokus sebagai notaris ya Bu. Masak ya? Oh masak, oh iya hobi. Kuliner juga Bu? Kuliner, hobinya kuliner sebenarnya. Siap-siap saja aja GoFood. Gitu. Oke, mungkin yang punya usaha-usaha kuliner butuh perlindungan badan hukum menghubungi Bu Fitri juga langsung bisa ya Bu. Juga bisa. Oke, luar biasa Bu. Saya beralih ke Pak Aji ya Bu, ini kayaknya nungguin pertanyaan. Pak Aji, kalau tadi latar belakang dari Bu Fitri sendiri ini memang karena passion dan juga backgroundnya di bidang hukum juga. Nah kalau Pak Aji sendiri bergabung di Kadin ini memang passion juga kah? Latar belakangnya seperti apa? Kemudian di divisi apa? Silakan. Kalau saya ditanya mengenai bagaimana sejarah saya bergabung di Kadin itu ada dua aspek ya, aspek sosial maupun aspek ekonomis. Kalau dari sisi aspek sosial, karena prinsipnya saya ini orang yang suka berteman begitu. Ya, teman yang kita dapatkan itu yang paling mungkin adalah di organisasi. Itu dalam prinsip saya, satu musuh itu kebanyakan, 1000 kawan itu kurang kan begitu. Nah pada suatu momen saya diminta oleh ketua umum kami, Mas Arnas Andra Asmara untuk bisa untuk memberikan pengabdian kepada Kadin Kota Semarang. Saya tidak pikir panjang lagi. Jadi saya langsung siap ketum, saya bilang begitu saja. Apalagi saya juga sudah kenal Mas Ketum saya, Mas Arnas Andra Asmara itu kan bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Saya kenal beliau itu sejak beliau masih bujang. Oh, atau jadi saya tahu sekolah juga nih? Enggak. Teman kumpul main. Oh. Ya, dari situ kan saya juga tahu pola kepemimpinannya Mas Arnas itu seperti apa. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi. Saya bergabung di Kadin. Kebetulan di Kadin pun teman-teman saya di Kadin itu juga orangnya asik-asik, termasuk Mbak Fitri ini. Gitu. Saya semakin jatuh cinta lagi di Kadin. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu. Terus teman-teman juga. Saya kan bukan praktisi bisnis, ya bisnis dalam hal pengusaha itu bukan. Saya adalah praktisi hukum. Kebetulan di sana juga saya mempelajari banyak hal-hal yang baru, yaitu tentang bisnis, tentang usaha, tentang
UMKM itu ilmu-ilmu baru buat saya, dan teman-teman di sana juga sudah menganggap kami ini adalah teman yang sepertinya sudah lama kenal, sehingga mereka sering konseling dengan saya untuk beberapa permasalahan mengenai bisnis mereka. Itu saja sebetulnya, sehingga saya sekarang kebetulan saya juga duduk di etika usaha, bagian bidang etika usaha di situ. Jadi lebih fokusnya kepada persoalan-persoalan hukum tentunya ya. Semua kan kaitannya pasti ada hukum di situ. Itu, Pak. Berarti memang teman lama juga sama Pak Arnas juga ya? Sangat lama itu. Sangat lama. Sahabatan bestian berarti. Besti. Kalau cewek besti, kalau cowok besti juga. Broti berarti. Oke, jadi mungkin ini tadi kalau dari Bu Fitri sendiri kan kesibukan lainnya mungkin tidak ada karena memang passion atau fokusnya di notaris itu. Tapi adalah kesibukan kayak hobinya kulineran itu tadi yang Ibu sebutkan ya. Nah kalau dari Pak Aji sendiri kegiatan lain di luar Kadin ini apa? Atau ada usaha juga? Saya menjalankan profesi saya sehari-hari sebagai lawyer, itu saja. Nggak ada usaha lain Nggak bisnis? Nggak ada. Atau memang nggak diperbolehkan seorang advokat berbisnis juga? Boleh. Nggak ada yang melarang. Nggak ada larangan ya berarti yang ya? tidak boleh itu kita promosi. Bahwa tunjuklah lawyer di mass media gitu. Dia pakai lawyer itu dia nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Oke. Tidak boleh Mungkin pakai Tribuners juga baru tahu hal ini ya. Iya. Jadi edukasi juga bagi Tribuners yang nonton ini ya. Iya. Oke. Alright, kemudian balik lagi ke Bu Fitri ini, Bu. Ini hal menarik juga tentunya. Apa sih Bu sejauh ini so far yang Ibu rasakan bergabung di Kadin? Mungkin sukanya apa, kemudian dukanya apa nih? Ya, di bawah kepemimpinan Mas Arnas ini kan luar biasa ya, Mbak. Itu yang berkumpulnya di situ pengusahanya muda-muda semua. Termasuk Bu Fitri dan juga Pak Aji. Paling tua malah. Jadi emang di situ passionnya, semangatnya yang luar biasa. Pemuda tahun 70 lah. Iya, inovasi, kreativitas mereka antar kontak itu memang ininya banyak sekali. Jadi kebersamaan, soliditasnya Betul. itu yang kita ini. Solid ya Bu, ada luar sinergi biasa. ya Bu. Iya, Kekeluargaannya itu di banyaknya organisasi pengurus, Mhm. bagaimana seorang Mas Arnas bisa mengakomodir semuanya itu menjadi satu, dan semangat yang menggebu-gebu tentunya masih muda-muda itu, jadi kegiatannya selalu ada. Selalu ada ya Bu. Betul, setiap bulan. Kalau dukanya apa Bu? Atau karena kegiatannya selalu ada jadi nggak ada waktu buat keluarga? Karena saya passion memang berorganisasi Passion. ya, Mhm. jadi nikmati aja. Menikmati ya Bu, Suka. enjoy aja ya Bu. Enjoy, betul. Kemudian kalau membagi waktu atau menyeimbangkan sih lebih tepatnya, menyeimbangkan waktu sama keluarga gimana? Kalau keluarga sih kadang di sela-sela kalau kita mau makan siang masih bisa bersama ya saya aja. Paling weekend ya Bu Ya, ya, quality time ya. Betul. Tadi ini ya, menyeimbangkan keluarga ala Bu Fitri. Kalau ala Pak Aji gimana nih? Suka dukanya juga gabung di Kadin gimana? Kemudian menyeimbangkan waktu dengan keluarga gimana? Nggak ada dukanya, suka semua. Waduh. Kadin itu suka. Tentunya ya kenyamanan itu kan, organisasi kan bagaimana dan siapa yang memimpin begitu ya. Kalau yang kita lihat kepemimpinan Mas Arnas itu kan dia tidak memimpin itu sekedar dengan akal, tapi dia dengan hati. Kalau saya melihat dia jauh lebih, dan orangnya serius tapi santai gitu. Jadi tidak ada beban kita itu. Kalau mau optimal di sini ya silakan itu optimal. Dan beliau itu orang yang tidak, kalau ada istilah-istilah itu ya krep mentalis itu. Jadi mental kepiting itu. Iya, mental Jadi kepiting. kalau mau Ditarik lagi. nah atas ditarik lagi. Ditarik Kalau Mas lagi. Anas tuh enggak. Ada yang punya kemauan, dia itu dorong. Ayo dorong gitu. ya, biar semakin berkembang. Iya, yang gitu. makin berkembang. Itu yang membuat kita itu nyaman di situ. Ya, itu aja. Luar biasa. Menyeimbangkan waktu dengan keluarga gimana nih Pak Aji? Saya ya berjalan apa adanya saja. Saya Mengalir ya? Mengalir saja. Ya yang penting sudah ada yang diurusin, ya udah yang urusin begitu aja kan. Jadi kita keluar rumah itu semua yang ada urusan di rumah kan sudah beres begitu aja. Jadi ya nggak ada persoalan dengan
aman-aman aja ya, aman-aman yang penting happy, kumpul bareng, enjoy, Iya. begitu ya. Iya. Luar gitu. biasa. Kemudian nih masih sama Pak Haji ini. Tadi kita kan udah bahas internalnya tentang Kadin, kemudian family-nya. Ini kita masuk ke dalam tema yang mana ini bicara terkait perlindungan dalam bisnis. Nah, kalau dari peran sebagai advokat sendiri ini, perlindungan dalam bisnis seperti apa sih? Mungkin bagi Tribuners yang belum tahu bisa diedukasi Pak, silakan. Jadi setiap orang, kalau pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam memulai usahanya itu cukup dah pegangan yang paling minim itu dua. Apa tuh? Satu, badan hukum. Kedua, perjanjian kesepakatan antar para pihak pada saat dia melakukan transaksi. Ya, itu saja dulu. Ya. Kalau di dalam perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan level menengah atau holding semacam perusahaan grup itu kan mereka biasanya sudah mempunyai divisi-divisi hukum ya. Yaitu tujuannya termasuk memberikan perlindungan ya. Di samping untuk mengurus perizinan, lalu mengurus kontrak-kontrak dan sebagainya. Nah, biasanya kendala itu di perusahaan pengusaha-pengusaha yang baru memulai bisnisnya, terutama termasuk pengusaha-pengusaha yang startup ya, kalau istilahnya itu startup itu. Mereka masih banyak yang menganggap sebuah peranan hukum ini masih kurang begitu efisien, apalagi kalau menggunakan yang semacam legal officer, ya, dianggap tidak efektif dan lebih lagi cenderung ke persoalan cost lagi. Lalu ada dari pengalaman saya, kalau saya berbincang, bagaimana saya mau menggunakan seorang legal officer, sementara perusahaan saya itu masih perusahaan kecil dan baru berkembang. Ya, itu sebetulnya pandangan yang salah kalau menurut saya. Justru harus dari mulai awal karena selalu ada aspek kita tuh selalu bersentuhan dengan hukum. Dari kalau kita membuka perusahaan ya, badan hukum misalnya, itu ada yang namanya pembuatan anggaran dasar, lalu membuat perizinan, mengajukan perizinan, itu kan bersentuhan dengan hukum semua. Kita membuat anggaran dasar aja harus menghubungi seorang notaris, itu juga sudah hukum. Gitu. Nah, perlindungan hukum semacam itu ada dua itu tadi yang saya bilang adalah harus ada bentuk badan hukum dan juga perjanjian antara para pihak dalam setiap transaksi. Sehingga apabila ada sengketa di sana, ini saya bilang secara global ya, general ya. Apabila ada sengketa di sana, kita sudah ada pegangan. Gitu. Kalau kita membuka sebuah usaha tanpa adanya badan hukum atau badan usaha, secara legalitas, kalau ada sengketa, sudah dipastikan kita tuh sudah kalah duluan dari awal. Gitu, karena rentan, rentan gesekan dalam persaingan bisnis. Gitu. Makanya dibutuhkan badan hukum nih. Betul. Untuk hal tersebut supaya nanti kalau ada sengketa biar nggak bingung ya Pak, karena sudah ada pegangannya. Ada pegangan termasuk perjanjian tadi. Itu ada yang paling sederhana itu aja. Dua itu tadi ya. Aspek hukum itu sangat luas, tapi cukup pegangan dua Basicnya itu berarti ya. Luar biasa. Edukasi juga nih bagi para Tribuners yang mungkin mau buka usaha, apalagi generasi muda sekarang nih banyak yang join di startup ya, era digitalisasi ini ya. Pastinya juga butuh badan hukum, jadi nggak asal bikin usaha aja, tentang online semuanya ya, digital, asal bikin aja, tapi tetap butuh badan hukum, karena nanti kalau ada sengketa biar kalian nggak bingung, karena udah ada pegangannya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Kemudian nih beralih ke Bu Fitri ini. Tadi bicara terkait notaris, juga menyinggung notaris. Kalau dari Bu Fitri sendiri nih menanggapi hal ini sebagai seorang notaris, perlindungan hukum untuk para businessman dan juga businesswoman ini gimana? Pasti kan mereka kayak butuh akte kayak gitu-gitu kan? Itu bisa dijelaskan. Silakan. Tadi yang sudah disampaikan Mas Haji itu betul tentang melalui perjanjian-perjanjian itu antara perorangan maupun antara badan usaha dengan badan hukum maupun yang non badan hukum, itu dengan membuat perjanjian kerjasama di antara para pihaknya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perekonomian itu secara aman dan adil tentunya. Dan di situ peran saya sebagai notaris untuk memberikan arahan, nasihat dan juga tentunya ada basic
undang-undang yang latar belakangi untuk memberikan perlindungan kepada para pelaku bisnisnya. Jadi memang harus ada legal draftingnya. Kemudian Bu, dalam hal ini pun notaris juga pastinya mempersiapkan yang tadi saya sebut akte pendirian, Betul, ada PT, betul. ada CV juga Betul. ya, CV juga itu bahan usaha, badan usaha lainnya. Terus kalau ada orang yang mau mendirikan begitu, terus membutuhkan jasa notaris nih, biasanya bisa di-spill nggak sih Bu, biayanya itu berapa, kisaran berapa hingga berapa? Misal ada yang bikin nih, mau bikin. Monggo, minim yang paling mulai dari yang termurah biasanya kalau perjanjian itu yang di bawah tangan mau legas itu bisa 250.000. 250. Ya. Nggak sampai juta ya Bu? Tergantung. Ada juga. Tergantung Itu konsekuensi yang komitmen. paling rendah. rendah. Ya. Kemudian tengahnya Bu ada harga berapa? Di middle-nya berapa? Ada yang bisa 1,5. Itu kalau perjanjian kerjasama mungkin antara badan usaha, kemudian antar pelaku usaha dengan misalnya stakeholder, ya terkait. itu. Paling tinggi berapa Bu? Paling tinggi sih ya di PPAT-nya aja. Kalau berbicara tarif itu relatif. Jadi memang kita ada undang-undang yang mengatur, undang-undang jabatan notaris juga diatur di situ semuanya. Jadi memang mulai dari masalah etika, etis atau tidaknya tentang pembiayaan itu semua sudah ada. Sudah ada di undangnya juga ya. Iya. Sejauh ini yang paling banyak yang mungkin jadi ini ya apa? Nyebutnya apa ya? Konsumen gitu ya, Bu atau apa? Yang menggunakan jasa Ibu ini sebagai notaris paling banyak tuh biasanya usaha apa, Bu? Pengusaha rata-rata Pengusaha. di bidang pendirian badan Bidangnya? hukum. PT-PT, PT, CV, gitu UMKM ya. juga. UMKM juga ada. Startup sudah mulai. Apalagi paling Sudah mulai banyak. legalitasnya mereka paham harus Iya, ada. akhirnya. Oke. Karena dengan kepentingan pihak ketiga tentunya kan mereka butuh Benar-benar. perjanjian. Oke Bu, terkait melek media dan juga digital ini legalitas tadi. Kemudian bagaimana sosialisasi mungkin yang dilakukan dari para perkumpulan ini notaris dan juga advokat yang ada, sosialisasi kepada mereka mungkin yang belum tahu terkait hal ini tuh gimana? Mungkin Kadin sendiri juga ada programnya kah? Untuk sementara ini kalau kita Kadin kan biasanya melalui seminar ya. Lokakarya. Kalau secara profesi saya di internal itu selalu rutin, pasti rutin. ada. Karena jenjang untuk sertifikasi ada poin-poinnya itu kita harus penuhi. Karena untuk salah satu syarat untuk notaris, untuk pensiun pun tetap ada poin yang harus kita penuhi, sertifikasi mengikuti seminar ada beberapa poin. Nah, itu jadi kita tetap mengikuti ini terus ya. Gitu. Supaya tidak asal aja bikin Betul, usaha gitu. semuanya ya, semuanya ada hukumnya juga ada, ya di dalam. ada binaannya semua dari asosiasi ininya kita. Gitu. Negara hukum juga pastinya butuh hukum di dalamnya. Oke, balik lagi ke Pak Haji nih. Terima kasih Bu Fitri. Nanti kita lanjut ngobrol lagi Ibu. Pak Haji, tadi kita udah bahas terkait peran dari advokat sendiri nih secara general. Ada 2 tadi yang Bapak sebutkan. Walaupun sebenarnya secara luas banyak banget ya Pak. Kemudian ini kalau bicara terkait semacam apa sih perlindungan apa saja sebenarnya yang ada di dalamnya? Mungkin bisa di-spill beberapa aja Pak, nggak usah banyak aja. Perlindungannya apa aja? Tetap muaranya itu adalah dari yang saya sampaikan tadi awal, badan hukum itu dengan perjanjian. Ya. Badan hukum itu dengan kita mendaftarkan diri untuk membuat sebuah badan hukum itu secara automatically itu ada perlindungan hukum di sana. Termasuk ini saya sampaikan dalam kesempatan ini di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 itu tentang perlindungan tentang pemberdayaan UMKM itu juga seperti itu, banyak hal-hal yang dimudahkan di sana. Salah satunya ya dimudahkan dalam mendapatkan sertifikasi SNI itu. Lalu ada juga mendapatkan NIB ya, nomor induk berusaha. Itu cukup dengan didaftarkan melalui online ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah terverifikasi. Iya, jadi begitu terverifikasi di UMKM dari ke Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan sertifikat, mengeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa mendapatkan perolehan di sana, termasuk perlindungan hukum. Ya, jadi dan itu tanpa biaya. Gratis. Ya, gratis. Free, ya? Tapi khusus untuk UMKM ya, untuk startup ya. Khusus UMKM saja. Ya, UMKM. Untuk PT dan CV enggak? Enggak. Dan itu pun untuk UMKM tidak
harus dengan akta notaris. Cukup dengan sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Dan itu mendapatkan seperti itu termasuk pengembangan pembiayaan, pengembangan pasar modal, Yaps. lalu dengan mendapatkan salah satu perlindungan hukum tadi, karena dari Kementerian Hukum dan HAM juga menyediakan tenaga-tenaga praktisi hukum untuk memberikan semacam penyuluhan-penyuluhan semacam itu, termasuk sertifikasi dan perizinan di daerah-daerah. Nah itu perlunya ini sekedar informasi saja yang saya tahu ya, seperti itu. Nah sementara di dalam sebagai lawyer kami tentunya dari 5 tahun yang lalu saya mencoba untuk fokus kepada sebagai menyampaikan legal corporate, legal corporate atau semacam itu Mbak, semacam legal officer Legal kepada in-house, beberapa supaya perusahaan-perusahaan gitu gitu ya. Tentunya dengan kesepakatan tertentu ya, tujuan kita salah satunya adalah memberikan bantuan hukum semacam itu. Dalam konteksnya di Kadin, kami juga membentuk suatu lembaga advokasi hukum ya. Di situ saya sebut lembaga advokasi Kadin Kota Semarang. Kebetulan itu juga hasil dari visi dan misi yang jauh ke depan dari ketua umum kami untuk membentuk lembaga advokasi itu, dan kami sudah terbentuk alhamdulillah 1 bulan yang lalu lembaga advokasi itu sudah terbentuk di kami. Nah kalau di IG kita itu ada lembaga advokasi Kadin itu. Ada Instagramnya juga. Instagram kita. Coba di sana nanti ya tujuan kita secara internal adalah memberikan pemahaman-pemahaman hukum atau konseling-konseling Edukasi sederhana juga ya, yang edukasi terhadap anggota Kadin. Yes. Secara eksternal kita akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan sosial, mungkin menyelenggarakan seminar-seminar, tapi itu kan karena baru 1 bulan yang lalu Mbak Fitri kan, Masih baru yang baru kita bentuk. launching. Nanti ya insya Allah nanti itu anggotanya berbagai macam disiplin ilmu, tapi Yes. disiplin hukum semua. Dari ada kurator, ada lawyer, ada notaris, dan Mbak Fitri ini sebagai Salah pembina. satunya Pembina, pembina malahan ya, iya. luar biasa. Saya sebenarnya sebagai koordinator aja lah. Koordinator. Saya malu kalau disebut ketua. Disebut ketua malu saya. AKA ketua begitu ya, leadernya. Oke. Alright Pak. Kemudian tadi sudah dibahas terkait perlindungan semacam apa aja atau rentetan banyak banget tadi Bapak sebutkan, tapi ada 2 basic yang utama tadi ya Pak. Kemudian nih, faktor apa saja sih yang berpengaruh apabila sudah mendapat perlindungan hukum Ya. bagi para pelaku usaha? Silakan. Satu, tentunya mereka akan menjalankan suatu usaha itu kan dengan tenang ya, itu pasti dengan tenang, dengan nyaman, dan informasi itu selalu masuk ya, selalu ada terbuka. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam suatu asosiasi, kita bicara UMKM aja lah yang paling sederhana ya. Jadi UMKM itu sebaiknya ya masuk ke asosiasi UMKM di tempat-tempat daerah ya, setiap daerah itu biasanya ada. Nah seperti itulah yang kita dapatkan, lalu kemudian otomatis dia akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, satu contoh ini dalam kasus yang pernah saya tangani, di Cilacap itu terkenal dengan produk jamu, pernah dengar ya? Jadi biasa produk rumahan Mbak Fitri. Jadi produk rumahan itu hampir setiap rumah itu bisa memproduksi jamu, dan jamu itu laku keras. Tapi mereka lupa untuk mendaftarkan di Legalitasnya. Haki. Ya, di Kementerian Hukum dan HAM tidak terdaftar, sehingga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha hitam, kalau saya sebut ya, pengusaha-pengusaha hitam. Dia yang tahu ilmunya, dia daftarkan dulu mereknya itu atau patennya. Dia tidak punya usahanya, tapi dia punya merek itu. Iya, I see. Ya, ini saya sendiri yang menangani, kebetulan saya di pihak pengusaha hitamnya ini. Waduh. Saya punya pengalaman itu. Karena yang udah tahu ilmunya itu ya. Jadi Makanya dia saya asal sempat kaget-kaget itu. Waktu itu dia datang ketemu saya, hanya bilang, Mas Haji, saya dibuatkan paten atas bisnis ini, jamu ini. Saya nggak tahu kalau itu Ternyata belum ada industri ya. tujuannya untuk melakukan pemerasan. Waduh. Gitu loh. Melawan. Itu tahun 2006 itu saya menangani perkara itu. Setelah tahu itu gimana Pak?
Nah, begitu saya tahu begini, saya kasihan gitu loh. Saya ada rasa iba Iba lah dengan ya. dengan- home industry, makanya dengan sekarang ini karena beberapa tahun kemudian dari industri jamu di di Cilacap Daerah-daerah. itu ya, di Cilacap itu sudah mulai melek hukum, kesadaran hukum betapa pentingnya namanya payung hukum dan perlindungan. Itulah salah satu yang didapatkan itu. Ya dia tidak begitu saya somasi itu Anda telah memakai merek yang klien kami miliki, mereka ketakutan. Hak cipta ya. Iya, Nyata itu cipta ya. itu main-main. Ada. Ya, kita berat dapat banget. mendebat. Hakinya. Iya itu, waduh, saya begitu saya tahu ternyata, oh seperti ini ceritanya. Mereka belum ada kesadaran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap itu. Makanya basicnya adalah situ seperti itu. Itu kan badan hukum, pernyataan membuat perjanjian para pihak. Ya. Kalau dari badan hukum itu kan sudah otomatis dia melalui termasuk pendaftaran merek. Ya. Itu kan juga sebuah badan hukum perlindungan hukum ya di Hak situ. ciptanya tadi Iya. itu, copyright. Oke. Itu. Luar biasa. Tapi ini miris banget ya kalau dengar gitu yang pihak hitam itu tadi. Wah, kan. Setelah Dan tahu itu banyak. langsung Itu banyak. gregel ya Pak, langsung Iya. iba pada home industry itu Makanya tadi. dari pemerintah itu support pemerintah itu kan sangat luar biasa. Ya. Kalau dari kita itu kan perlindungan pengaturan mengenai persaingan tidak sehat dan pelarangan monopoli dagang itu kan baru tahun 99 ya Pak. Yang dia terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu tentang larangan monopoli itu. Kalau di Amerika itu sudah 100 tahun sebelumnya itu sudah ada yang namanya antitrust law, ada namanya commercial law itu. Kalau di Jepang itu ada monopoly law. Itu seperti itu sudah 100 tahun yang lalu. Kalau kita baru tahun 99. Ya meskipun terlambat tapi tetap enggak It's bagus okay. lah. Apalagi sejak kita COVID seperti ini ya. Iya. Ekonomi kita begitu terjun bebas. Luar biasa, tapi sekarang sudah grade-nya itu sudah mulai naik. Mulai naik-naik Iya, ya, mulai kelasnya. naik lagi, mulai bagus. Ya pemerintah juga sudah cukup luar biasa lah. Dengan adanya pembentukan perseroan perorangan itu juga. Itu sudah tanpa notaris, dia cukup lewat online, daftarkan ke Menteri Hukum dan HAM, dan 0 rupiah. Free, gratis gitu ya. Ini sekalian saya seminar ini. Edukasi juga ya buat para tribuners ya Pak ya. Alright, terima kasih Pak. Kemudian saya beralih ke Bu Fitri ini. Kalau mendengar 5.0 era sekarang ini, digitalisasi, keterbukaan informasi, baik itu vertikal maupun horizontal yang diterima banyak sekali kalangan gitu ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, apalagi anak muda tadi yang mendirikan beberapa bisnis, kemudian mungkin anak muda yang tahu tentang ilmu bisnis dan juga payung hukum di dalamnya yang seperti disebutkan Pak Aji tadi, asal comot aja, ambil aja. Nah, itu gimana sih Bu sebenarnya kalau dari sisi notaris sendiri menanggapi hal itu, atau mereka mau bikin ke Ibu akte Bu, saya butuh sah, akte sah ini langsung, atau Ibu harus ngecek dulu kayak gimana? Iya. Jadi kalau berbicara tentang 5.0 itu Ya. berarti kan sudah eranya kemajuan di dunia bisnis dan usaha ya. Jadi juga di sini juga pemerintah juga menggalakkan untuk pemotongan pemangkasan perizinan juga, birokrasi juga di dalam hal ini, ada teknologi informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar dengan secara inilah tidak ada ruang waktu yang membuat di sini ada kemajuan teknologi yang berbasis teknologi itu. Nah, di sini notaris pun juga memberikan pelayanan publik pun juga harus memahami untuk meningkatkan kemampuan di teknologi ini, seperti AHU, BPN itu kan sudah online semua sekarang, serba online. Jadi untuk mempersingkat jalannya yang tadinya birokrasinya secara manual, panjang, lama, sekarang sudah cuma tinggal 1 hari, 1 jam sudah bisa. Alurnya lebih mudah. Betul, alurnya kan lebih mempercepat ruang dan waktu yang tidak ini gitu. Jadi memang di sini para startup pun kalau ingin melakukan pendirian badan usaha, ya dalam waktu 1 hari sudah bisa terlihat gitu. Pesan nama ini sudah ini semua, sepanjang memang tidak ada error dari pihak sistemnya ya. Sistemnya. Jadi kan kalau era berbicara teknologi kan pasti di sistemnya juga harus. Kelemahannya sistem ya Bu? Iya, betul. Internetnya kah, wifi-nya kah? Betul. Oke, jaringannya kemudian. Bu,
harapan dan pesan dari Bu Fitri sendiri sebagai seorang notaris nih, apalagi di Kadin ini, yang ingin disampaikan mungkin bagi para pelaku usaha di luar sana, pemahamannya tentang ini kenotarisan, kemudian hak-hak yang harus dilakukan, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha itu apa aja Bu, pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan? Jadi, silakan kepada Tribunnews. Untuk para pelaku usaha, pelaku bisnis itu juga harus mau memahami tentang hukum bisnis itu, juga artinya tentang tata caranya, karena di situ semua ada pengaturan tentang tata cara pelaku hak pelaku usaha itu, khususnya seperti di Undang-Undang Nomor 8 tahun tentang perlindungan konsumen, itu juga diatur secara khusus. Jadi bagaimana para pengusaha itu tidak melakukan bisnisnya yang sifatnya menguntungkan saja, tapi dia juga bisa berbisnis secara baik dengan secara moral maupun beretika. Jadi ada pemahaman mereka untuk selalu update juga tentang hukum bisnis. Ada simbiosis mutualisme di Betul. dalamnya Bu, saling menguntungkan. Ya. Jadi nggak hanya satu pihak, Betul. nggak cuma pihak hitam itu tadi, Ya. tapi dua-duanya saling ada keuntungan masing-masing. Ya. Ada dampak lah satu sama lain. Ini nggak enak pihak hitam ke saya. Iya, pihak hitam. Ya hitamnya ke Bapak karena tadi yang nyebut Pak yang bayar Haji. soalnya. Soalnya Yang bayar, yang yang udah bayar. pernah ini ya, udah pernah kejadian ya. Iya, ada kejadian itu. Kenyataan soalnya Bu, realnya. Oke. Tadi harapan dan pesan dari seorang notaris. Kemudian kalau harapan dan pesan dari seorang advokat ini bagaimana menanggapi hal ini? Perlindungan dalam bisnis itu silakan Pak. Ya, biar mudah diingat, saya tetap kembali kepada 2 poin yang saya sampaikan tadi di depan. Yaitu 1, badan hukum atau badan usaha itu harus diterapkan dari awal sejak berdirinya sampai bubarnya sebuah usaha. Kedua, harus ada perjanjian-perjanjian yang mengikat antara para pihak dalam melakukan transaksi. Itu aja pegangannya, ya, dan jangan ragu-ragu menunjuk seorang legal officer, siapapun itu, ya, yang penting dia orang sarjana hukum, ya Mbak ya, dia praktisi di sana. Dari awal itu jadikan sebagai salah satu modal dalam mengembangkan usahanya. Fondasi. Ya, itu modal, masuk di modal. Jangan ragu-ragu untuk itu. Kita kalau ingin bahwa perusahaan kita itu akan menjadi semakin besar dan aman, dan hindari namanya persekongkolan atau kartel dalam hal bisnis, karena yang dirugikan itu tidak hanya pengusaha kecil tapi juga konsumen. Kalau konsumen itu kan undang-undang perlindungan konsumen itu kan melindungi konsumen dari apa? Dari produk yang cacat. Tapi kalau dalam pengusaha itu permainan dominasi, pengusaha itu sangat mempengaruhi termasuk konsumen nantinya. Konsumen itu yang paling dizolimi nantinya. Jadi kembali lagi kepada pegangan 2 itu, bentuk badan hukum sejak awal, ya, termasuk UMKM itu juga, karena semua sekarang mudah. Pemerintah juga mendukung dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tadi, termasuk dari pengusaha menengah juga holding. Jadi damai dalam berbisnis. Itu Luar tujuannya. biasa, damai dalam berbisnis ya, jangan dominan ya Pak. Dominan Jangan- boleh. Boleh. Dominan boleh. Oke, Dominan baik, boleh. Yang nggak digarisbawahi, boleh. dominan boleh. Dominan itu boleh. Yang nggak boleh. Dan apa? misalnya ini misalnya dalam sebuah tempat ada yang namanya hanya satu tambang emas misalnya. Satu tambang emas saja. Iya, tambang emas. Ya kan cuma satu orang yang bisa menguasai itu. Tapi yang penting tidak abuse, Oh, I see. ya, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ke bawahnya itu harus yang pengusaha yang menengah, pengusaha yang kecil itu saling kita bekerja sama gitu. Kena dampak baiknya. Dampak baiknya Ya, gitu. menciptakan Ada impact ya. persaingan yang Betul. sehat ya. Ada impact yang dirasakan. Ya sama itu kembali orang-orang kepada sekitarnya. etika usaha. Luar biasa Pak. Saya minta Bapak siapkan 3 kata nanti ya untuk perlindungan dan bisnis. Sudah disiapkan Pak? Baru 3 belum, katanya. Tapi saya otodidak kok. Untuk merangkum setiap jawaban Bapak tadi, 3 katanya apa? Disiapkan dulu. Saya balik lagi ke Bu Fitri ini tadi, harapan dan pesan untuk ini ya Bu, pelaku usaha terkait perlindungan dan bisnis. Kemudian harapan dan pesan untuk Kadin Kota Semarang.
tentunya semakin memahami arti tentang hukum bisnis untuk para pelaku usaha, tetap bermoral dan beretika bagi mereka berbisnis. Oke, luar biasa Bang. Ibu, Bapak 3 katanya sudah ada? Apa ya? Kadin Hukum Jaya. Kadin Hukum Jaya. Silakan Pak, 3 kata dari seorang advokat Kadin Kota Semarang kepada Tribuners. Bekerja, berkarya, berusaha, Udah dong. sudah. Saking Biar banyak. orang lain yang melihat hasilnya. Oh, luar biasa. Klimaksnya itu ya. Gitu. Bekerja, berkarya, Bekerja, berusaha, biar orang lain yang melihat hasilnya. Oke, luar biasa Pak Haji. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Bella. Kemudian Ibu, last but not least 3 kata Ibu dari seorang notaris Kadin Kota Semarang untuk Tribuners. Kemudian aja. Pengusaha beretika dan bermoral. Pengusaha beretika dan bermoral. Sayang banget kalau pengusaha doang tapi nggak beretika dan juga nggak bermoral ya Bu. Oke, last but not least kita mau sounding Kadin Kota Semarang tabah jujur setia ya Bapak dan juga Ibu ya. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Kadin Kota Semarang tabah jujur setia. Oke, terima kasih Bu Fitri dan juga Pak Haji untuk waktunya. Sama-sama, Sehat Mbak Bella. selalu, program-program Amin. Kadin Sama-sama. lancar ke depannya Amin. dan juga usahanya, Amin. kemudian sebagai profesional advokat dan juga Amin, profesional ya Allah. notaris lancar ke depannya. Amin. Konsumennya atau pelanggannya semakin banyak begitu ya. Amin. Dan tidak ada pihak hitam ya Pak ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Fitri dan juga Pak Haji. Pengusaha hitam bukan pihak Oh, hitam. pengusaha hitam ya, di garis bawahi Kalau maaf. pihak hitam saya yang tersinggung. Karena sudah ini ya Pak. Saya hitam soalnya. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih sangat menyenangkan obrolan kita pada sore hari ini. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Forum pada sore hari ini. Saksikan terus Tribun Forum melalui on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.